Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Auliasari dari kelas HPIA 4 dengan NIM 033 akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Tanggung Jawab Kepemimpinan. Yang pertama yaitu definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memenuhi kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat yang diperlukan untuk memimpin orang lain. Dalam Islam, kata pemimpin identik dengan istilah imam, khalifah, dan ulil amri. Sedangkan kepemimpinan menurut istilah pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah lembaga yang paling tinggi, kedudukan paling tinggi dalam lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan yang mengemban amanah yang cukup besar. Selanjutnya yaitu klasifikasi hadis kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Hadatsana Ismail akhbarna Ayyub an Nafi' ani Bani Umar anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Artinya, diriwayatkan kepada kami oleh Ismail, dikabarkan kepada kami oleh Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Setiap suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan bertanggung jawab terhadapnya. Setiap istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang hamba atau pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu kriteria kepemimpinan. Hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, hadatsana Syu'bah an Ali abil Asad qala, hadatsani Bukairin ibnu Wahbin al-Jazari qala, qala li Anas ibnu Malik, ahaddatsuka haditsan ma ahaddatsuhu kulla ahadin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ala babil bayti wa nahnu fihi faqala al-immatu min Quraisy inna lahum alaikum haqqan walakum alaihim haqqan mithla dhalik ma inisturhimu farahimu wa in arhadu wa faw wa in hakamu adalu fama lam yaf'al dhalika minhum fa'alaihi la'natullahi wan nasi wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya, diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad ibnu Ja'far, diceritakan kepada kami oleh Syu'bah dari Ali Abi Al-As'ad berkata, diceritakan kepadaku oleh Bukair ibnu Wahab Al-Jazari, Anas ibnu Malik berkata kepadaku, aku ceritakan kepadamu sebuah hadis di mana tidak semua orang saya ceritakan bahwa Rasulullah berdiri di hadapan Baitullah bersama kami, lalu beliau bersabda, para pemimpin itu adalah dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu dan kamu juga mempunyai hak yang sama atas mereka. Selagi mereka diminta mengasihi, maka mereka akan mengasihi. Jika berjanji, mereka akan menepati janji. Dan jika menghukum, mereka berlaku adil. Maka barang siapa di antara mereka yang tidak berbuat hal yang demikian, maka laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya atas mereka.
Hadis selanjutnya yaitu hadis tanggung jawab pemimpin. Hadatsana Sulaiman ibnu Abdirrahman ad-Damsyaqi, hadatsana Yahya ibnu Hamzah, hadatsani ibnu Abi Maryam annal Qasim ibnu Mukhaimirah akhbarahu an Aba Maryam al-Azdi akhbarahu qala dakhaltu ala Muawiyah faqala ma an'amna bika aba fulanin wa hiya kalamatu taquluha al-arabu faqultu hadithan sami'tuhu ukhbiruka bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mawallahu Allahu azza wa jalla syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ahtajaballahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi qala faj'ala rajulan ala hawaijin nas. Artinya telah bercerita kepada Sulaiman bin Abdirrahman ad-Dimashqi bercerita kepada kami, Yahya bin Hamzah ibnu Abi Maryam bercerita kepadaku bahwa Qasim bin Mukhaimirah memberitahukan bahwa Aba Maryam al-Ardi berkata, aku masuk ke rumah Muawiyah dan dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah berkata, dia telah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan manusia. Dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur kaidah kesohihan hadis ada 3 butir, yaitu yang pertama, sanad hadis bersangkutan harus bersambung, mulai dari mukharijnya sampai kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, seluruh periwayat dalam hadis tersebut harus bersifat adil dan dobit. Hadis itu, sanad dan matannya terhindar dari kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat. Nah, berdasarkan makalah tadi yang saya kirimkan, sudah ada penjelasan biografi perawi dalam semua rentetannya, dan dari situ dapat kita simpulkan bahwa para perawi dalam semua rentetan sanad dan unsur-unsur kesohihan hadis yang ada, maka saya menyimpulkan bahwa jalur sanad tersebut termasuk sahih karena telah memenuhi semua kriteria kesohihan sanad hadis sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Hadis yang menjadi objek kajian juga telah memenuhi syarat kesohihan hadis karena telah terpenuhi 3 unsur, yakni sanad bersambung, perawi yang adil, dan kuat hafalannya, maupun dari segi matannya karena terbebas dari syadz dan ilah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadisnya sahih lidzati. Menurut Al-Maududi dalam uraiannya seputar kriteria seorang pemimpin negara, ia mensyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, ia harus seorang muslim. Yang kedua, ia haruslah seorang laki-laki. Yang ketiga, seorang pemimpin negara haruslah dalam keadaan waras dan dewasa. Yang keempat, seorang pemimpin negara harus merupakan warga dari negara Islam. Dari penjelasan ayat di atas yang kemudian menjadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin negara, menjadi persyaratan yang menentukan apakah seorang muslim dapat menjadi kepala negara Islam atau anggota majelis permusyawaratan. Di samping syarat-syarat di atas, Al-Maududi juga memberikan syarat-syarat seorang pemimpin negara yang harus dipilih dan kriteria yang tidak boleh dipilih dengan merujuk beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antara syarat tersebut adalah bersifat amanah, adil, bertanggung jawab, bertakwa, dan berilmu luas. Selanjutnya yaitu analisis hukum positif tentang kepemimpinan. Dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 bahwa pemimpin itu tidak harus berasal dari golongan muslim saja, karena sesuai dalam pasal 7A yang di dalamnya berisi tentang persyaratan calon tidak disebutkan bahwa harus dari golongan muslim. Yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa pemimpin itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti meskipun seorang kepala daerah atau pemimpin berasal dari golongan muslim, jika ia tidak bertakwa sama saja tidak memenuhi syarat. Dari agama manapun boleh,
dan mempunyai hak politik untuk ikut serta dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah asalkan ia dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama syarat dalam pasal 7A tersebut. Mengenai peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih tanpa melihat perbedaan fisik, ras, agama, dan jenis kelamin. Hak untuk dipilih merupakan hak yang berlaku bagi setiap warga negara non-muslim. Semua peraturan di atas menyebutkan bahwa ikut serta dalam pemerintahan, baik untuk memilih dan dipilih, merupakan hak seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan asalkan ia beragama, dapat contoh yang baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.